Nah, Ci, lanjut nih, Ci ya. Ada orang nanya juga nih, kalau misalnya ketemu nasabah, dia ngomongnya gini, jangan ngomongin asuransi terus ah, gue nggak suka. Capek denger ngomongin orang tuh soal resiko-resiko mulu, nanti kalau mati gimana, kalau sakit gimana, Mm-mm. itu gimana tuh Ci kira-kira? Nah, itu pertanyaan yang selalu muncul dan saya paling seneng ngejawabnya. Hmm, Tapi nggak pendek jawabannya, boleh nggak? boleh dong. Boleh, oke. Saya udah siapin slide-nya malah. Karena pertanyaan itu selalu muncul. Ini pertanyaan rutin berarti ini ya. Sudah terpola. Saya sudah siapkan slide-nya. Sebentar ya. Padahal kita nggak janjian ya, Juan ya. Hmm, sulap. Udah kayak tukang ramal saya. Pertanyaan ini bukan. Kalau pertanyaan jangan ngomong asuransi. Iya betul kira-kira. Betul ya. Boleh Hmm. ketemu, tapi jangan ngomong asuransi ya, gitu. Fine. Saya nggak akan ngomong asuransi. Kecuali kalau kamu nanya. Ya. Oke. Oke. Terus ngomong apa dong gitu ya pertanyaannya bagi teman-teman nih. Kalau nggak ngomong asuransi ngomong apa? Kita ngomong ini. A. Aspirations. Setiap Oke. manusia yang namanya manusia ya, bukan binatang ya, bukan anjing, kucing, kelinci ya, manusia. Hmm. Itu pasti punya aspirasi. Entah itu impiannya, entah itu ketakutannya, entah itu kekhawatirannya. Ya kita sebutnya concerns ya, atau Hmm. dreams. Nah, yang sering salah kita lakukan adalah kita menganggap manusia itu bukan manusia. Kita menganggap manusia itu uang. Jadi Hmm. ada nih, saya pernah dengar seorang agent cerita, saya ketemu sama teman SD saya di mall. Wah, kayak ngeliat uang berkelebat. Itu orang, Uang di jalan. orang bukan uang gitu ya. Ini kesalahan yang paling sering kita lakukan. Ketemu orang mata kita hijau. Makanya dia pegang erat-erat dompet dia, karena dia udah tahu kita mau ngambil. Tapi kalau kita treat dia sebagai manusia yang punya keinginan, yang punya impian, punya masalah, maka dia akan menjadi teman kita dan akhirnya jadi nasabah kita. Hmm. Itu tadi A ya. Ini singkatan by the way, singkatannya action. Ya, A, lalu keduanya C. C itu adalah current plan. Oke, kalau dia udah sharing dengan dream kit dia, terus bagaimana rencana kamu untuk mencapai impian kamu? Atau kalau itu adalah ketakutan dia, kita tanya bagaimana rencana kamu untuk menghindari ketakutan kamu itu. Ya, dia pasti punya rencana. Misalnya dia mau rencanakan impiannya mau sekolahin anak ke sekolah paling bagus, kampus terbagus. Itu anak Hmm. siapa? Anak dia kan. Yang punya rencana harusnya siapa? Dia apa saya? Dia dong. Ya, iya. Ya saya tanya dong, Juan, apa Hmm. rencanamu untuk anakmu gitu kan? Bagus banget kamu rencananya mau ke Amerika misalnya. Nah, Juan tentu sudah punya rencana untuk anaknya, betul kan? Apa Betul. rencananya? Bisa jadi dia akan jawab, oh saya udah nabung, saya udah beli tanah, saya udah investasi, dan lain-lain. Oke? Nah, kalau itu adalah plan A-nya dia, adalah current plan-nya dia, kita harus berani untuk menantang atau men-challenge plan tersebut. Kita take away the aspiration. Jadi kita harus berani mengucapkan. Misalnya kalau misalnya Juan deh, Hmm. ya kita role play aja deh Juan, Oh boleh biar boleh real Ci. ya. Hmm. Oke, Juan dalam hidup ini apa sih impian terbesar kamu? Impian terbesar ya. Maksudnya untuk saya sendiri atau untuk keluarga gitu? Ya terus nggak tahu, yang terbesar yang mana? Tapi ini ceritanya Oh. kamu jangan agent ya, kalau agent kan nggak bisa jeruk makan jeruk. Oh iya. Ceritanya kamu Eh, sebelum agent ya, oke. iya. Terbesar mungkin mau memberi kehidupan yang baik untuk keluarga. Oke, oke. Bagus sekali. Terus untuk itu apa yang sudah kamu lakukan? Hmm. Kerja, cari uang, nabung. Tujuannya nanti supaya Supaya anak bisa dapat pendidikan yang terbaik lah di luar negeri. mahal ya itu ya, Iya, lumayan kayaknya sih mahal. mahal ya. By the way, kamu udah punya anak belum sih? Udah Udah, married belum? satu. Udah ya. Udah.
Ya, karena saya butuh cerita ini real. Kalau nggak Iya. real, saya nggak bisa dapat feel-nya. Hmm. Jadi teman-teman supaya jelas, teman-teman bisa nggak ngeliatnya ke Juan aja, jangan lihat ke saya. IT di spotlight di Juan aja. Oke, karena saya butuh ngelihat ininya mimiknya. Oke, Juan, saya lihat kamu jelas banget sekarang. Waduh. Oke, Juan, kalau misalnya tadi kan impiannya pengen anak kamu sekolah terbaik ya. Yang terbaik itu kira-kira seperti apa sih dalam pandangan Juan? Terbaik itu ya berarti memang pilihan kita lah gitu. Maksudnya kita tahu yang lingkungannya juga bukan yang sembarangan gitu. Jadi ya emang sesuai dengan pilihan. Betul. Mungkin sesuai juga dengan bidang yang diinginkan gitu ya. Betul. Anaknya umur berapa sih? Baru mau 2 tahun. Baru mau 2 tahun, oke. Kalau misalnya anaknya nanti bilang, mau sekolah ke Amerika, kasih nggak? Kasih dong. Kasih ya, mahal loh. Iya. Ya, oke, siap kasih ya. Iya, kan masih punya waktu, berusaha dulu. Betul, ya. Nah, berarti kan Juan mesti nabung dong sekarang ya. Oke, nabung. Sekarang Juan udah nabung di mana aja? Di properti ada, deposito ada, saham ada. Oke, bagus ya. Juan sudah mikir sejauh itu, ya. Nah, Juan, tapi sorry nih, kalau kamu cuma seperti itu rencananya, aku khawatir nanti impianmu itu atau impian anakmu itu bisa-bisa gak tercapai loh. Iya. Kenapa tuh Kamu sih? tahu kenapa? Oke. Kenapa? Karena dalam mewujudkan impian itu dibutuhkan 2 faktor. Faktor waktu, faktor uang. Oke. Kalau kamu punya waktunya, kamu bisa cari uangnya, maka impiannya akan terwujud, betul? Betul. Nah, antara waktu sama uang, kira-kira mana faktor yang kamu nggak bisa kontrol? Waktu kali ya? Waktu. Karena dengan kemampuan kamu, dengan kepiawaian kamu, leadership kamu, pengalaman kamu, pasti kamu bisa cari uang, betul? Betul. Tapi waktu itu tergantung Tuhan, kasih atau enggak, benar nggak? Betul. Nah, kalau misalnya kamu nggak punya waktunya, apakah impian kamu atau impian anakmu tetap akan terwujud? Belum tentu. Belum tentu. Kalau saya ada satu program yang bisa memastikan, yang bisa menggaransi apakah Juan punya waktunya ataupun nggak punya waktunya, impian anakmu tetap akan terwujud. Kira-kira Juan pengen nggak dengar lebih lanjut? Boleh deh, Ci. Gimana tuh, Ci? Boleh ya. Boleh. Oke, saya lanjutkan share screen-nya. Jadi yang baru saja saya lakukan itu adalah saya take away the aspirations. Ya. Dan yang saya lakukan barusan adalah saya mendengarkan atau melihat apakah ada interest di situ. Ya. Setelah saya melihat ada interest, lalu sudah saya lakukan juga barusan adalah saya offer solusi saya. Bahwa saya bisa loh menjamin impian kamu atau impian anak kamu. Ya. Apakah kamu bersedia mendengarkan? Nah, lalu Juan kan bilang boleh deh, Ci, gitu ya. Nah, ya pada saat ini baru muncul tuh produknya. Jadi produk, konsep dan sebagainya baru muncul di level yang ini. Kalau misalnya pada saat interest itu tidak terlihat, misalnya Juan tadi jawabnya gini, ya kalau nggak nyampe ya sekolah di mana aja lah, asal sekolah gitu. Misalnya jawabnya seperti itu, berarti saya nggak boleh lanjut ke O. Saya harus kembali ke A, kembali ke step 1. Saya harus gali lagi aspirasi lain dari Juan, karena mungkin anak sekolah itu bukan concern paling pertama. Oke. Nah, kalau contohnya kayak tadi, kan Juan udah oke, mau dengar gitu ya, maka saya akan jelaskan programnya, kemudian saya akan bilang yang terakhir, gini, Juan, program ini bagus ya, kamu tentu setuju. Tetapi, nggak semua orang yang punya uang bisa beli program saya.
Karena program saya ini tidak dibeli dengan uang, tetapi dibeli dengan kesehatan. Nanti kalau udah disetujui, kamu bayar dengan uang. Iya. So Juan, untuk memastikan bahwa kamu memang sehat dan kamu layak punya program ini, boleh nggak saya tanya jawab kesehatan kamu 5 menit aja? Boleh. Boleh. Masuk ke SPAJ, atau kalau zaman sekarang nggak ada SPAJ, bisa masuk ke Prufos, atau kalau mau gampang, pakai form W66 juga boleh, itu isinya adalah pernyataan kesehatan, atau cuma di kertas kosong pun nggak apa-apa. Tapi intinya saya harus menulis, dan Juan harus tanda tangan. Oke. Jadi setelah semua pertanyaan, sekitar 7 pertanyaan selesai, saya akan bilang, Juan, untuk memastikan bahwa jawaban kamu itu adalah benar, tolong tanda tangan di sini. Kalau Juan ambil bolpen dan tanda tangan, itu sudah setengah closing. Walaupun mungkin ilustrasi belum keluar loh. Iya. Oke, ini hanya persetujuan atas konsep dan tanya jawab kesehatan doang. Nah, mungkin setelah itu akan muncul tuh keberatan-keberatan. Terus berapa preminya? Ini gimana? Dan sebagainya gitu ya. Nah, baru kita masuk ke handling objection. Oke, jadi ini singkatannya action. Ini adalah ilmu dari Norman G. Levin, seorang almarhum Norman G. Levin, seorang legend di MDRT. Aspiration, current plan, take away the aspiration, interest observation, offer your solution, baru now take action. Iya. Oke. Mantap sekali ya? Cimari. Luar biasa. Oke. Kalau ditanya Cimari itu bingung loh. Jawab apa ya? Kayaknya singkat. Tapi benar-benar kena gitu. Jadi Juan, tadi saya ada ngomong asuransi nggak? Nggak ada sih. Ya udah, tadi saya memenuhi janji saya ya. Oh betul. Oh iya betul. Betul ya. Oke.